Komnas Perempuan menyampaikan permintaan maaf usai pernyataannya terkait kasus penyekapan perempuan berinisial YTR di Bandung menuai polemik publik. Sebelumnya, kasus tersebut disebut belum masuk kategori penyiksaan menurut definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Klarifikasi ini pun menegaskan bahwa kekerasan yang dialami korban merupakan tindakan ekstrim, sadis, dan berdampak serius, sehingga tetap menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung. Untuk itu, Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional, 26 Juni 2026, yang membahas kasus tersebut dalam kerangka konvensi menentang penyiksaan, kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2026. Ratna mengatakan, bagi Komnas Perempuan, kasus YTR merupakan bentuk kekerasan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Ia menyebutkan dalam pemahaman masyarakat sehari-hari, tindakan tersebut juga dipandang sebagai penyiksaan karena tingkat kekejaman dan penderitaan yang ditimbulkannya. Ratna juga menegaskan bahwa kekerasan yang dialami YTR adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang ekstrim, sadis, kejam dan merendahkan martabat manusia. Sejak awal, fokus Komnas Perempuan tidak pernah berubah, yaitu mengawal perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban serta mendukung penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi korban, ujar dia. Martabat Ratna mengatakan, penjelasan Komnas Perempuan pada konferensi pers sebelumnya disampaikan dalam konteks pembahasan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, yang mana dalam pasal 1 mendefinisikan pelaku penyiksaan oleh aparat pejabat negara atau aktor non-negara bila ada suruhan atau pembiaran oleh negara. Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban. Faktanya kasus ini berdampak pada penderitaan yang luar biasa dan disabilitas permanen pada korban, juga menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, hingga kerugian ekonomi yang mendalam bagi korban, tutur Ratna. Ratna mengatakan, Komnas Perempuan juga mendukung seluruh pihak yang telah melakukan langkah-langkah dengan segera dan terpadu atas peran serta rumah sakit dan pendamping, juga pada masyarakat, pemerintahan daerah, aparat penegak hukum yang bergerak cepat sehingga korban bisa tertangani dengan baik. Tak masuk kategori penyiksaan menurut PBB. Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak menjelaskan alasan kasus penyekapan yang dialami perempuan berinisial YTR, 29, di Bandung, Jawa Barat, tidak masuk kategori penyiksaan berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Sondang menjelaskan, definisi penyiksaan terdapat dalam Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, Konvensi Anti Penyiksaan, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Menurut Konvensi PBB menentang penyiksaan, suatu tindakan disebut penyiksaan jika dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, ujar Sondang saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 27 Juni 2026. Penyiksaan itu bertujuan memperoleh pengakuan, menghukum, mengintimidasi, memaksa, atau mendiskriminasi seseorang, serta melibatkan pejabat negara, baik secara langsung maupun melalui persetujuan atau pembiaran. Contohnya adalah aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tahanan, ujar dia. Sondang menjelaskan, kekerasan yang dilakukan dapat berupa kekerasan fisik yakni memukul, menggunakan alat, atau kekerasan psikis seperti menempatkan orang dalam ruang gelap gulita tanpa suara. Dapat juga tindakan berupa kekerasan seksual atau ancaman terhadap tahanan perempuan, demi untuk mendapatkan pengakuan, kata dia. Dengan demikian, kata Sondang, dapat dikatakan kategori penyiksaan jika unsurnya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh informasi, pengakuan,
menghukum, mengintimidasi atau diskriminasi. Dan ada pelibatan pejabat publik, baik atas perintah, hasutan, atau sepengetahuan, atau dalam istilah KP, kami sebut pembiaran, kata dia.